Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 676-680. Ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya, bab 676. Lone Ying menatapnya dan menyeringai. Benarkah, tapi mengapa saya merasa bahwa Anda tidak bisa melihat keluarga mengatakan hal buruk tentang dia hanya karena Anda peduli? Feng Xinglong berhenti, dia tampak sedikit disapa dan hampir tidak tersenyum. Ying, apa kau tidak mengerti hatiku untukmu? Sudah bertahun-tahun, aku sudah lama. Oke, Anda tidak perlu mengatakannya. Lone Ying, bagaimanapun, tidak memiliki pikiran lebih jauh untuk mendengarkan dia melanjutkan. Dia memotongnya langsung dengan suara dingin, lalu, mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur. Feng Xinglang menatapnya, sedikit bingung, dan ketika dia melihatnya berjalan keluar dengan memakai sepatunya, dia bahkan bertanya, kamu mau pergi kemana? Kamu tidur sendiri, aku akan tidur di kamar tamu. Feng Xinglang, tidak mungkin tidur di kamar tamu. Tidak mungkin dia setuju untuk tidur di kamar tamu, atau kedua pasangan akan tidur terpisah dan keluarga mereka akan melihat mereka, seperti apa. Selain itu, dia tahu temperamen Lone Ying, dan setelah bertahun-tahun, bahkan jika dia bertengkar, dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang pergi tidur di malam hari. Pikirkan kali ini masalah nyata. Berpikir demikian, dia turun dari tempat tidur dan menarik pria itu kembali. Oke, Ying, mari kita berhenti, oke. Kalian semua tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu Aster dan saya masih muda dan cuek, dan memang benar kami bukan apa-apa saat itu, tapi itu karena dia saudara perempuanmu, jadi aku merawatnya sedikit lagi, dan itu untuk menghormatimu. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, Feng Xinglang jelas merasakan ancaman lembut istrinya. Mengetahui bahwa dia memiliki hati yang lembut, jadi eja seperti itu. Namun, Lone Ying juga telah melalui perdebatan bertahun-tahun, dan bukan lagi gadis kecil yang sederhana, jadi bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi olehnya. Dia memandang Feng Xinglang, setengah tertawa, dan mencibir. Shet bertanya, dan bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Aster tidak mati sama sekali? Feng Xinglang terkejut, diikuti dengan serangkaian lambaian tangan. Tidak mungkin, itu bukan lelucon yang lucu, sayang, kita tidak membuat lelucon seperti itu, Aang. Aku tidak bercanda. Lone Ying mengulurkan tangannya dari tangan Feng Xinglang yang datang untuk membantunya tidur, menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan serius, aku pernah melihatnya, hanya dalam 2 hari terakhir, jadi aku cukup yakin itu dia masih hidup dan berada di Kyoto sekarang. Petik 2. Feng Xinglang tinggal di sana sepenuhnya, seolah-olah semuanya mandek. Dia memandang si pengicau sendirian, dan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar percaya bahwa dia tidak berbohong. Dan bukan lelucon, dia benar-benar bertemu Aster. Aster, di sisi lain, juga masih hidup. Dia mengerutkan bibirnya selama setengah detik sebelum melambat dan menunjuk ke berita di ponselnya. Jadi, apa yang dikatakan itu benar? Mungkinkah orang yang mereka temui adalah hetero Su yang asli? Lone Ying melihat kegembiraannya, dan apa yang tadinya hanya kebetulan tiba-tiba tenggelam. Dia berkata dengan dingin, ya, itu benar, selamat, cinta sejatimu telah kembali. Aku, Feng Xinglang berhenti sejenak, dia membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu, tapi kata-kata itu kembali ke mulutnya. Hanya setelah setengah bulan saya berkata dengan lemah, Ying, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tetapi saya benar-benar tidak memiliki pemikiran yang Anda pikirkan, saya tahu bahwa ada banyak kesalahpahaman yang tidak bisa terjadi, dijelaskan, tapi saya masih berharap Anda bisa mempercayai saya, setelah bertahun-tahun sebagai pasangan, saya rasa saya tidak pernah membuat kesalahan lagi, dan saya harap Anda bisa memberi saya sedikit kepercayaan. Petik 2. Dan setelah itu, dia berhenti bicara. Lone Ying berdiri di sana, wajahnya masih cekung, tapi pada akhirnya tidak lagi seburuk dulu. Setelah beberapa saat, dia datang dan duduk di tepi tempat tidur dan menatapnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dia bersedia untuk duduk kembali, dan meskipun Feng Xinglang tampaknya menerima begitu saja, dia sebenarnya kesemutan karena kegembiraan. Lagi pula, Lone Ying terlalu sering berbasa-basi dengannya selama bertahun-tahun, secara terbuka dan terselubung, tentang Su Aster. Itu seperti duri di sisi mereka berdua. Setiap kali dia menikamnya dengan duri itu, bagaimana dia tidak menusuk dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Memikirkan hal ini, suasana hati Feng Xinglang sangat rumit. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak punya rencana, apakah dia hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan saya, satu-satunya orang yang saya pedulikan di hati saya adalah Anda, dan untuknya, meskipun saya punya ikatan saudara-saudari yang saya tumbuh bersama, tetapi ikatan itu juga rusak 26 tahun yang lalu. Petik 2. Sekarang,
Meskipun aku memihak padanya dan memperhatikannya, itu hanya karena dia adikmu, tapi jika itu yang membuatmu tidak bahagia, maka aku tidak akan memperhatikan. Lone Ying sedikit mengernyit dengan curiga saat dia mendengarkan kata-katanya yang tulus. Apakah kamu serius? Tentu saja, Feng Xinglang mengangkat jarinya. Aku bersumpah jika kamu tidak mempercayaiku. Mengatakan seolah-olah dia benar-benar akan bersumpah, kelopak mata Lone Ying melompat dan dia menamparkan tangannya berturut-turut. Oke, itu lebih baik diucapkan daripada dinyanyikan. Siapa yang ingin mendengarmu bersumpah? Mulutnya penuh dengan kata-kata yang menjijikkan, tapi apa yang dia tunjukkan penuh dengan perhatian. Bagaimana mungkin Feng Xinglang tidak mengerti perkataannya yang keras? Jadi suasana yang tadinya kabur tiba-tiba menjadi jelas juga. Dia memegang pundak Lone Ying dan berkata, "Baiklah, sekarang kita sudah menjelaskan kata-kata kita dan sudah larut, sudah waktunya kita istirahat, kan?" Lone Ying menatapnya, tidak mengatakan apapun pada akhirnya, dan menganggukkan kepalanya. Hari berikutnya, berita online semakin panas dan panas, sampai-sampai tidak mungkin untuk diabaikan. Perintah yang diberikan Feng Xinglang tadi malam tidak berhasil. Atau, itu berhasil, tetapi tidak dapat menahan upaya putus asa untuk menyebarkan stiker dari belakang. Apalagi, sebagian besar kelompok orang yang pada awalnya menyukai Aster Tsukini menjadi andalan masyarakat ini dengan hormat. Berita semacam itu, setelah menyebar, kecuali seseorang menghabiskan banyak uang untuk menyapu bersih penuh. Jika tidak mungkin menemukan jejaknya. Tapi Feng Xinglang tidak memberi perintah seperti itu tadi malam, jadi asistennya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin. Saat ini, melihat berita yang semakin hot di internet, hal itu bukan lagi sesuatu yang bisa diredam secara manual. Di kantor, asisten berdiri di sana dengan kepala menunduk dan wajah bersalah, berbisik kepada Feng Xinglang, "Maaf ketua, karena sudah larut malam dan biaya yang perlu ditekan terlalu besar, saya tidak melakukannya. Aku tidak berani menggunakan uang dalam jumlah besar tanpa izin, jadi aku tidak bisa menyembunyikan berita ini tepat waktu, maafkan aku." Petik 2. Feng Xinglang menatapnya dan mengerutkan kening. Setelah setengah hati, dia tidak menyalahkannya pada akhirnya, hanya menghela nafas dan berkata, "Hanya, karena tidak turun, lupakan saja, mungkin itu takdir." Bab 677. Asisten mengawasinya mengatakan itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi untuk sesaat. Segera setelah itu, Feng Xinglang melambaikan tangannya dan membiarkannya keluar. Dia melihat ke layar komputer, gambar di berita itu, dan mengerutkan kening dalam-dalam. Hanya setengah lusin kali dia berkata pada dirinya sendiri, "Wan, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu benar-benar kembali?" Dan sekarang, sisi lain. Keributan online begitu keras, mencegah Aster dari online, tetapi Wen Wenjun di sampingnya ada di sana, jadi dia tahu tentang itu. Ketika dia pertama kali mengetahui berita itu, dia ketakutan. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Lone Warbler bahwa dia tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang dia tidak hanya kembali, dia diam-diam difoto dan dimasukkan ke internet, dan suaranya sangat keras, itu pasti akan menjadi pengetahuan publik. Lalu apa yang terjadi saat itu? Hanya dengan memikirkannya saja membuatnya merasa gelisah dan penuh rasa bersalah dan tidak berdaya. "Saudara Wen, saya ingin melihat saudara perempuan saya, dapatkah Anda membantu saya menemukannya?" Wen Wenjun sedang duduk di sofa di seberangnya, memegang biola kuno yang sedang diperbaiki untuknya. Dia menatapnya dengan cemberut bingung mendengar berita itu. "Kamu akan melihat Lone Warbler. Kenapa?" Tanpa menyembunyikan apapun darinya, Su Aster menyuarakan keprihatinannya yang paling dalam. Dia berkata dengan lembut, "Kali ini, saya awalnya berpikir bahwa saya akan menemukan saudara perempuan saya dan kakak Feng secara langsung dan menjelaskan kepada mereka kesalahpahaman saat itu. Tetapi ketika saya benar-benar bertemu dengan saudara perempuan saya menyadari bahwa saya bahkan tidak perlu menjelaskannya, dia bahagia dan mereka memiliki hubungan yang hebat." Sudah bertahun-tahun sejak ini terjadi, atau mungkin mereka tidak mengingatnya, atau mungkin mereka sudah lama melepaskan ketidakpedulian. Jika saya bersikeras untuk mengungkitnya lagi, selain kecurigaan bahwa saya sengaja mencoba membuka luka mereka, saya juga takut pengaruhnya terhadap hubungan mereka sebagai pasangan. Jadi saya telah memutuskan untuk berhenti membicarakannya, dan mungkin kali ini saya akan kembali ke tanah air saya dan berjalan-jalan dan melihat tempat saya pernah tinggal sebagai seorang anak. Setelah melihat dan merasakannya, tibalah waktunya bagi saya untuk pergi, dan saya benar-benar tidak ingin ada yang mengetahui tentang saya. Tapi ada yang memasang fotoku di internet, Saudara Wen, aku benar-benar takut sekarang, jika berita itu terus menyebar, lebih banyak orang yang semula mengenalku pasti akan mencari tahu tentang keberadaanku. Ketika saatnya tiba, bagaimana aku akan menghadapi adikku ketika cerita lama muncul lagi?
Dia dan kakak iparnya telah hidup bersama selama bertahun-tahun, dan jika dia benar-benar bertingkah laku dari hati ke hati karena saya, maka saya benar-benar tidak bisa menebus dosa-dosa saya dalam jutaan kematian. Petik 2. Wen Wenjun menatap wajahnya yang ketakutan dan mengunci alisnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, wanita itu sangat memalukan dan kejam padamu, bahkan jika dia tidak bahagia dalam pernikahannya, itu karena dia sendirian, jadi mengapa kamu harus menanggung semua kesalahan pada dirimu sendiri? Aster mendengus dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan begitu. Anda tidak mengerti, apa yang terjadi saat itu benar-benar mempengaruhi mereka dan saya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi saudara Wen, tolong bawa saya menemuinya, oke? Saya ingin mendapatkan semuanya secara langsung, dan saya tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Petik 2. Wine jelas tidak senang dengan hal itu. Karena dia tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa meskipun dia pergi menemui seseorang kali ini, prosesnya pasti tidak menyenangkan. Tapi di depan mata Su Aster yang memesona dan memohon, dia tidak bisa menolak. Jadi, akhirnya dia mengangguk dan diam-diam berkata, saya akan mencoba. Aster mendengus, yang memberikan senyum terima kasih. Lone Ying segera menerima pesan dari Wen Wenjun. Berita itu datang melalui asistennya, dan Wen mendapatkan informasi kontak asistennya dari suatu sumber yang tidak diketahui, lalu memberitahu asistennya bahwa seorang wanita bermarga Su ingin menemuinya. Asisten tidak tahu siapa itu, jadi dia tidak berani menunda dan segera memberitahu si pengicau sendirian. Begitu Lone Ying mendengar Nona Su, dia segera tahu siapa itu, dan setelah memikirkannya, dia setuju untuk bertemu pada akhirnya. Tentu saja, Aster Su tahu di mana keluarga Feng tinggal, lagi pula, dia sering pergi ke sana. Tapi sekarang dia tidak berani pergi, untuk satu hal, dia tidak ingin menunjukkan wajahnya sehingga dia tidak akan duduk di rumor internet tentang dia masih hidup. Kedua, dia hanya ingin bertemu dengan Lone Ying sekali secara pribadi untuk membicarakan apa yang terjadi saat itu, dan kemudian dia harus pergi kemanapun dia ingin pergi dan tidak pernah mengganggu mereka lagi. Tetapi jika dia benar-benar pergi ke keluarga Feng dan difoto lagi oleh seseorang yang tertarik untuk mengunggahnya ke internet, dia pasti akan mengulangi perselingkuhan lama itu dari 26 tahun yang lalu. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan gagal menjelaskan kebenaran, tetapi dia akan semakin memperkeruh kolam, yang merupakan hal terakhir yang dia inginkan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kembali, Su Aster meminta bantuan Wen Wenjun dan mengatur pertemuan pribadi dengan Lone Ying. Lone Ying ingin bertemu dengannya, karena rasa keberatan atau belas kasihan. Keingintahuan murni untuk bertemu dengannya dan melihat apa lagi yang ingin dia katakan pada dirinya sendiri. Mereka bertemu di kedai teh yang agak sepi dan terpencil. Pengeluaran di sini cukup tinggi, dan kerahasiaan biasanya dilakukan dengan baik. Aster telah meminta kamar pribadi dan sudah mulai menunggu di dalam sangat awal. Ketika Lone Ying masuk, dia melihatnya duduk di sana, berkonsentrasi pada set teh di depannya. Mungkin mendengar langkah kaki, dia mendongak, dan ketika dia melihat itu adalah dia, matanya bersinar dan dia segera berdiri. Kakak, kamu di sini. Wajah Lone Ying tidak peduli saat dia mengukur dan mengamati kompartemennya. Menemukan bahwa itu memang hanya mereka berdua, mereka mencibir, apa? Kekasih kecilmu itu tidak ikut denganmu hari ini. Begitu kata-katanya keluar, Aster tidak menahan wajah merahnya. Sedikit menundukkan kepalanya, sedikit malu, kakak, jangan katakan itu, kakak Wen dan aku hanyalah saudara laki-laki dan perempuan, kami tidak memiliki hubungan seperti itu antara pria dan wanita. Lone Ying tersenyum dingin saat alisnya yang tipis tertarik pada kata-katanya. Hubungan saudara laki-laki dan perempuan yang lain. Sepertinya kamu benar-benar tidak bosan dengan permainan saudara-saudari ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah saudara laki-lakimu ini tahu apa yang terjadi saat itu, dan jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya, dan jika dia melakukannya, menurutmu apakah dia akan tetap membantumu dengan sepenuh hati seperti ini dan memperlakukanmu seperti saudara perempuan tercinta? Petik 2. Begitu kata-kata Lone Ying selesai, dia bisa melihat wajah Su Aster memutih dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Dia duduk di sana, tubuhnya yang kurus sedikit gemetar, terlihat agak tertutup dan menyedihkan. Namun, pada akhirnya, dia tidak marah, tetapi berhasil tersenyum. Dalam postur yang sangat toleran, dia berkata kepada Lone Ying, kakak memiliki kemarahan di dalam hatinya, silakan datang padaku, kali ini kembali, aku awalnya kembali untuk membiarkanmu melampiaskan amarahmu, jika ada lagi kata-kata yang tidak menyenangkan, Anda bisa mengatakan baik-baik saja, saya tidak akan pernah membalas. Petik 2. Dia begitu lembut, di manakah setengah tanda hidup dan menendang saat itu. Bab 678. Mata Lone Ying menjadi dingin sesaat saat dia mendengarkan dan memperhatikan. Rasanya seperti tinju berat yang berakhir di atas kapas. Selalu ada gangguan yang tidak terucapkan.
Ruangan itu sunyi sejenak, dan setelah beberapa saat, Lone Ying menarik napas dalam-dalam, dan pada akhirnya tidak bertengkar lagi di depan Verbal, berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Aster sedikit lega melihatnya duduk. Duduk? Itu artinya, bersedia berbicara dengannya. Masih ada harapan untuk segalanya jika Anda bersedia berbicara dengannya. Memikirkan hal ini, warnanya menjadi sangat lembut dan dia bertanya, teh apa yang disukai adikku? Masa bodoh, Lone Ying berkata dengan lemah, sikapnya masih sedingin es. Aster juga tidak keberatan, dia mahir dalam upacara minum teh, jadi dia menggunakan keterampilan yang dia pelajari untuk membuat sepoci teh puer. Begitu teh diseduh, aromanya meluap. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menuangkan gelas untuk kedua pria itu, lalu membuat isyarat mengundang. Kakak, tolong minum tehmu. Ini adalah etiket di dalam upacara minum teh, dan Lone Warbler tidak menolak. Dia tidak takut Aster akan meracuninya, dan selain itu, tehnya harum dan baunya sangat harum, jadi dia mengambilnya dan menyesapnya. Su Aster memandangnya dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana menurut saudari ini rasanya? Dibandingkan dengan kerajinan saat itu, apakah lebih buruk? Lone Ying memandangi secangkir teh, lalu Aster Su yang tampak penuh harap, dan tiba-tiba tersenyum. Jari-jarinya dengan lembut mengusap tepi cangkir, dan dia berkata sembarangan, kamu tahu apa yang paling penting tentang mencicipi teh? Aster tercengang. Sementara itu, sambil berpikir dengan lembut, saya menjawab dengan ragu-ragu, meditasi. Tidak, Lone Ying meletakkan cangkirnya dan melipat tangannya di depannya, mengawasinya dengan tenang. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi matanya acuh tak acuh dan sarkastik. Orang-orang, Aster sedikit tercengang. Lone Ying berkata, ya, itu orang yang membuat teh, jika orang itu benar, apapun yang dia buat akan terasa seperti minum mana, tetapi jika orang itu salah, bahkan jika air salju gunung surgawi dibuat olehnya, itu akan memiliki perasaan kotor yang orang-orang tidak bisa tidak suka, bukan begitu? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, wajah Aster menjadi pucat. Seluruh orang itu, sedikit gemetar, dengan rasa lembah coklat menguap di bawah luka yang rapuh. Dia menggelengkan kepalanya, menahan air mata yang akan jatuh, dan berkata, kakak, mungkin kamu mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak ingin seperti ini, dan setelah bertahun-tahun, tidak kamu masih mau memaafkanku. Petik 2. Pengampunan. Lone Ying memandangnya seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Dia menyeringai, kamu berbicara dengan saya tentang pengampunan. Dengan apa yang kamu lakukan saat itu, dan sekarang kamu kembali dengan tujuan yang tidak diketahui, apakah kamu pikir kamu pantas untuk berbicara dengan saya tentang kata pengampunan? Kata-kata yang dilontarkan padanya mengguncang Aster dengan keras. Kenangan buruk masa lalu itu membanjiri pikirannya, langsung menodai matanya menjadi merah. Dia menggelengkan kepalanya dan menangis, kakak, kau salah paham padaku, aku benar-benar tidak bermaksud apa yang terjadi saat itu, kuakui bahwa aku masih muda dan cuek pada saat itu, dan aku memang menyukai Xinglang, tapi tidak bahkan tahu bahwa Anda adalah pasangan yang belum menikah. Petik 2. Saya diadopsi oleh keluarga saya, tetapi selama bertahun-tahun, tinggal di luar rumah, saya tidak tahu bahwa Anda sudah bersama, dan jika saya tahu, saya tidak akan mengatakan apapun untuk jatuh cinta padanya. Wajah Lone Ying menjadi sangat dingin. Dia menatap dingin ke Aster Su dan berkata dengan suara yang dalam, oh. Benarkah? Jadi sekarang kamu mengakui bahwa kamu juga telah mencintainya sampai sekarang. Aster berhenti sejenak. Mata Lone Ying sangat dingin, seolah membawa es yang akan membekukan seluruh tubuhnya. Dia memikirkan sesuatu dan tersenyum sedih. Apa gunanya suka atau tidak? Jika aku tahu hari ini, aku tidak akan pernah menyukainya sejak awal, apalagi menjadi begitu delusi untuk melakukan sesuatu seperti itu. Dia berkata, berhenti sejenak, seolah-olah untuk memperlambat dirinya sendiri. Hanya segera setelah itu, dengan suara yang bahkan lebih tenang dari sebelumnya, mencoba untuk setenang mungkin, kakak, aku tahu kamu membenciku, tapi 26 tahun yang lalu, kamu juga orang yang menarikku kembali dari gerbang, dari neraka. Aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu hanya tidak ingin melihatku lagi selama sisa hidupmu, tapi aku tetap kembali, dan itu bukan karena aku ingin mendapatkan sesuatu kembali, itu hanya. Dia berkata, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengeluarkan dokumen dari tasnya. Aku tidak punya waktu lama untuk hidup, ini perintah dokter untuk penyakit yang mematikan, itu tidak bisa disembuhkan, tapi aku puas, Aster yang asli seharusnya mati di laut 26 tahun yang lalu. Sekarang Aster, hanya karena kakakku baik hati sehingga dia memberiku jalan keluar, jadi kali ini aku kembali hanya untuk membalas budi kamu. Lone Ying melihat pemberitahuan sakit itu dan gemetar dengan keras. Dia tidak bisa mempercayainya saat dia menatap Aster dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ini benar? Aster mengangguk, lalu tersenyum. Anda tidak perlu mengasihani saya atau merasa kasihan kepada saya puas untuk hidup selama 20 tahun lagi.
Hanya saja saya ingin kembali sekali lagi sebelum saya mati, dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi saat itu. Petik 2. Alis Lone Ying mengerut dalam-dalam. Dia memandang Aster dengan pandangan dingin dan kompleks. Apa yang kamu coba katakan? Su Aster memandangnya, tatapannya begitu tegas, kakak, malam itu 26 tahun yang lalu, Xinglang Bro dan aku, sebenarnya tidak terjadi apa-apa, saat kamu berlari masuk, alasan mengapa kamu melihat kami berbaring bersama dengan pakaian acak-acakan adalah sebenarnya karena. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pada saat ini, telepon Lone Ying tiba-tiba berdering. Dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Aster, lalu mengangkat teleponnya dan menekan tombol hubungkan. Tidak lama setelah koneksi dibuat, wajahnya berubah secara dramatis. Tiba-tiba, dia berdiri dari posisi duduknya dan berteriak, "Apa? Jelaskan dan aku akan segera ke sana." Dia berkata, mengambil tasnya dan bergegas keluar. Su Aster terkejut dan sedikit bingung olehnya, dan tanpa sadar bertanya, "Kakak, ada apa?" Lone Ying tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya, hanya menjatuhkan kalimat, "Sesuatu terjadi pada Xinglang." Setelah itu, pria itu sudah keluar dari pintu. Ketika Su Aster mendengar ini, dia juga tidak menjadi pucat. Segera dan buru-buru berdiri dan juga mengikutinya keluar. Pada titik ini, sisi lain, RSUD, Feng Xinglang sedang berbaring di atas tandu, didorong dengan kecepatan tinggi oleh sekelompok orang yang mengelilinginya. Sepanjang jalan langsung ke ruang operasi, yang segera ditutup dengan lampu merah di pintunya. Asistennya berdiri di luar ruang operasi dengan darah di seluruh dada dan tangannya, seluruh wajahnya putih dan masih agak tidak bisa dikenali. Bab 679. Sampai seorang perawat keluar dan mengambil kesalahan dan berkata kepadanya, "Silakan bayar tagihan Anda, serahkan pasien kepada kami, jangan khawatir." Dia bangkit kembali, mengangguk, dan berbalik ke meja pembayaran. Sekitar 10 menit kemudian, Lone Ying dan Aster Su tiba. Ketika Lone Ying menerima telepon dari asistennya, dia tidak percaya bahwa seseorang yang baik-baik saja ketika dia meninggalkan rumah di pagi hari, berbalik dan benar-benar mengalami kecelakaan mobil. Ya, Feng Xinglang mengalami kecelakaan mobil, yang serius. Saat itu, pengemudi melaju dari perempatan melalui mobil, Ming awalnya baik, kiri dan kanan sangat aman, tetapi saat ini, tidak tahu kemana keluar dari truk besar. Meskipun perjalanan Feng Xinglang bagus dan berkinerja tinggi, ia tidak bisa menahan truk besar yang menabrak seperti ini. Jadi mobil itu kemudian ditabrak seperti layang-layang kertas. Kabar baiknya adalah tangki bensin mobil terlindungi dengan baik dan tidak menyebabkan kebakaran atau apapun, dan kantung udara mobil muncul tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi pikirkanlah, masih mustahil bagi seseorang untuk benar-benar baik-baik saja dengan dampak yang begitu besar. Oleh karena itu, ketika asisten tiba di tempat kejadian, dia melihat bahwa Feng Xinglang berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Sopirnya, bagaimanapun, tewas seketika. Kecelakaan lalu lintas seperti ini tidak mungkin menjadi masalah sepele oleh imajinasi apapun. Asisten itu juga cemas, dia tidak bisa menangani hal sebesar itu sendirian, apakah itu dari sisi rumah sakit atau sisi opini publik, satu orang harus turun tangan. Baru kemudian dia dengan cepat menelepon Lone Warbler. Dan seseorang telah melihat kecelakaan itu sebelumnya dan segera memanggil ambulans. Oleh karena itu, ambulans tiba tepat pada waktunya, dan saat itulah asistennya mengikuti mobil dan membawa orang tersebut ke rumah sakit. Lone Ying bergegas ke rumah sakit setelah mendengar asisten tersebut menceritakan keseluruhan ceritanya, hanya untuk merasakan hati yang seolah-olah sampai ke tenggorokan, terkejut. Asisten melihat bahwa wajahnya jelek, dan setelah memikirkannya, pada akhirnya, dia menghibur, "Nyonya, jangan terlalu khawatir, barusan dokter mengatakan bahwa ketua tidak melukai apapun yang penting, dia seharusnya baik." Meski begitu, dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jadi itu hanya kenyamanan verbal. Lone Ying mengangguk, selama bertahun-tahun, sebagai ibu kepala keluarga Feng, dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut. Jadi, terlepas dari rasa sakit yang mencekam di hati saya dan kekhawatiran yang luar biasa, saya dengan cepat memaksa diri saya untuk tenang. Dia berbalik dan menginstruksikan asistennya, "Anda segera kembali ke kantor dan memberitahu Departemen PR untuk membuat rencana darurat untuk PR online." Asisten itu mengangguk ya, dan dengan cepat pergi. Kemudian, Lone Ying mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Feng Yan. Seluruh tangannya gemetar saat dia mengeluarkan ponselnya, dan dia hampir tidak bisa memegangnya dengan mantap. Tapi pada akhirnya, dia memegang erat-erat dan menelepon. Sisi lain mengambil dengan cepat. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Feng Yan, saat ini, masih belum mengetahui berita kecelakaan Feng Xinglang, jadi dia masih dalam rapat perusahaan. Dia sedikit terkejut mendapat telepon dari ibunya, karena dia biasanya tidak meneleponnya saat ini.
Namun, segera setelah koneksi dibuat, suara yang sedikit bergetar terdengar dari Lone Warbler. Div, sesuatu terjadi pada ayahmu. Sisi lain tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian ada suara yang dicatat, seolah-olah dia telah meninggalkan kursinya untuk berjalan keluar. Segera setelah itu, saya mendengar suara Feng Yan yang dingin dan dalam. Apa yang terjadi? Lone Ying menarik napas dalam-dalam sebelum nyaris menekan emosi di dalam hatinya, dan mencoba berkata dengan nada tenang, ayahmu mengalami kecelakaan di persimpangan jalan raya, dan sekarang berada di rumah sakit untuk perawatan darurat. Ini sering terjadi, jalan, dan saya rasa beberapa orang telah melihatnya pada saat itu. Petik 2. Tidak ada cara untuk menyembunyikan berita, dan ayahmu belum keluar dari operasi, jadi pastikan kamu menstabilkan senior dan pemegang saham di perusahaan, dan jangan biarkan mereka menimbulkan masalah, oke? Di sisi lain, Feng Yan mengerutkan keningnya. Bu, apakah kamu membutuhkan aku untuk datang? Tidak, Lone Ying menolak tanpa memikirkannya, pada saat ini, perusahaan tidak mampu tanpa seseorang, dan Feng Yan adalah kandidat yang sempurna. Dia berhenti dan menelan lagi sebelum berkata, saya akan meminta Yi datang untuk tinggal bersama saya, hal terpenting Anda saat ini adalah menstabilkan perusahaan, jangan khawatir tentang sisi ini, mengerti? Setelah setengah hati, Feng Yan akhirnya setuju dengan suara tenang. Oke, saya mengerti, maka saya akan segera menelepon Xiao Yi, dan Anda akan memberitahu saya jika terjadi sesuatu. Lone Ying mengangguk. Setelah menutup telepon, dia pergi dan duduk di kursi di sebelahnya, jari-jarinya masih gemetar tetapi wajahnya tidak lagi terlihat setakut sebelumnya. Aster mengambil semuanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Tidak sampai saat ini, ketika dia melihatnya berhenti bergerak, dia diam-diam berjalan dan duduk di sampingnya. Kakak, jangan khawatir, Xing Lang akan baik-baik saja. Lone Ying tidak berbicara. Dia duduk tegak di sana, memaafkan menerima kabar buruk yang tiba-tiba itu. Seluruh punggungnya masih tegak dan tidak menunjukkan tanda-tanda membungkuk sama sekali. Ini adalah istri kepala keluarga Feng, ibu utama keluarga Feng. Ini adalah gaya yang seharusnya dia, Lone Warbler, miliki. Aster memperhatikan, mengerutkan bibir, lalu melihat dengan cemas ke arah ruang operasi, dan pada akhirnya, tanpa bujukan lebih lanjut, terdiam. Di sisi lain, setelah Feng Yan menutup telepon, dia langsung menelepon penjahit Feng. Penjahit Feng menerima berita ini dan terkejut. Tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan pekerjaannya dan lari keluar. Setelah memberitahu penjahit Feng, Feng Yan menelepon surat kabar utama dan platform jaringan berita dan secara pribadi memberi isyarat kepada mereka bahwa sebaiknya tidak melaporkan kejadian hari ini. Bagaimanapun, dia adalah pewaris Feng Group berikutnya, dan apakah itu kekuatan finansial atau kekuasaan, itu bisa dianggap sebagai level puncak. Oleh karena itu, semua orang masih akan membelinya, jadi sulit untuk mengungkapkan apapun tentang berita sebesar itu. Segera setelah itu, dia mengatur agar seseorang menyelidiki penyebab kecelakaan hari ini. Feng Xinglang biasanya sangat berhati-hati ketika dia keluar, tidak peduli berapa banyak waktu dia terburu-buru, dia tidak akan pernah membiarkan pengemudi mengemudi terlalu cepat. Apalagi, pengemudi yang disewa oleh keluarga Feng semuanya adalah pengemudi yang sangat berpengalaman, kecuali jika terjadi kecelakaan, kecil kemungkinannya akan terjadi kecelakaan karena keahlian atau pengalaman. Jadi, kali ini, kecelakaan mobil yang menimpa Feng Xinglang membuat Feng Yan merasa sangat aneh. Apakah itu karena Feng Xinglang adalah ayahnya, atau karena dia adalah ketua Feng Clan, dia perlu menyelidiki masalah ini dengan benar. Dia tidak meninggalkan kantor setelah barang dipesan. Sebaliknya, kembali ke ruang konferensi dan lanjutkan rapat. Ruang konferensi dipenuhi dengan semua eksekutif puncak utama dari konsorsium Feng. Bab 680. Di sisi lain, ada sekitar selusin direktur dan pemegang saham dari semua ukuran yang duduk. Karena Feng Yan dan penjahit Feng perlahan-lahan tumbuh dewasa, banyak hal sekarang diserahkan langsung ke Feng Xinglang untuk ditangani. Dirinya berada dalam kondisi setengah pensiun. Oleh karena itu, meskipun semua pemegang saham utama hadir pada rapat hari ini, rapat tersebut tetap dipimpin oleh Feng Yan. Tidak ada perselisihan tentang ini. Bagaimanapun, kemampuan Feng Yan ada di sana, tidak kalah dengan Feng Xinglang, dan bahkan mengisyaratkan untuk melampauinya. Semua orang juga cukup yakin padanya, ditambah, Feng Xinglang telah lama tertarik untuk menyerahkan perusahaan kepadanya, dan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, di seluruh Feng Clan, siapa yang tidak tahu bahwa Feng Yan adalah masa depan pemilik klan. Jadi, pada titik ini, semua orang memandangnya dan dia tidak terlihat terlalu baik, dan untuk sesaat hati mereka terangkat dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, beberapa telepon pemegang saham berbunyi. Mereka diam-diam mengeluarkannya, melihatnya, dan warnanya tidak berubah. Meskipun Feng Yan telah mengirim orang untuk memblokir berita, insiden ini terjadi di siang hari bolong dan di jalan utama.
Media mungkin berhati-hati tentang Feng dan tidak berani melaporkannya secara ekstensif, tetapi bagi sebagian pengamat lainnya, mereka tidak peduli tentang itu. Ditambah lagi, pemegang saham utama, secara alami, memiliki sumbernya sendiri, jadi tidak mungkin untuk menyembunyikannya dari mereka. Justru karena itulah, segera setelah kejadian itu, Lone Ying akan segera menelepon Feng Yan dan bahkan melarangnya pergi ke rumah sakit, malah menyuruhnya untuk tetap jujur di perusahaan dan menstabilkan orang-orang ini. Seseorang segera berdiri, dengan wajah pucat pasi, sesuatu telah terjadi pada ketua. Hah, orang-orang yang tidak menerima berita itu terkejut dengan berita itu dan melihat orang yang berbicara dengan terkejut. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, pemegang saham terbesar kedua di Feng, bermarga Hong. Pada saat ini, dia menenggelamkan wajahnya dan menatap Feng Yan dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Ten. Feng, bisakah pertemuan hari ini berakhir di sini dulu? Karena ketua mengalami kecelakaan, kita tidak bisa mengabaikannya, jadi ayo kita semua ke rumah sakit dulu." Petik 2. Seluruh ruangan menjadi gempar saat itu dikatakan. Tiba-tiba seseorang bertanya dengan cemas, "Apa katamu? Ketua mengalami kecelakaan mobil?" "Ya, baru saja mendapat beritanya. Kudengar dia ada di ruang operasi sekarang, hidup dan mati belum diketahui." "Ya, saya juga menerima kabar. Ketua dalam masalah besar, tentu saja kita harus pergi ke sana, mengapa kita semua masih berdiri di sini? Cepat pergi," kataku, dan akan pergi dengan sekelompok orang. Namun, pada saat itu, Feng Yan berbicara. Dia tidak terburu-buru atau marah, tetapi dengan nada yang hampir diam, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Semua orang berbalik dengan linglung. Hanya Feng Yan yang duduk di kursinya, dengan elegan menyilangkan kaki dan memperhatikan mereka. Ada sentuhan sorotan sarkastik di matanya, dan rasa dingin yang membuat Anda ingin melangkah mundur. Semua orang sangat terkejut dengan aura kuat yang dia pancarkan sehingga mereka tidak berani berbicara. Setengah menit kemudian seseorang berbisik, "Kami hanya ingin pergi ke rumah sakit." "Lihat," Feng Yan menyipitkan matanya, "apakah kalian dokter atau apakah Anda tahu pertolongan pertama? Apa yang bisa Anda ceritakan? Atau mungkin Anda tidak benar-benar khawatir tentang ayah saya karena Anda khawatir jika terjadi sesuatu padanya, kepemilikan perusahaan akan jatuh ke tangan orang lain." Petik 2. Ada keheningan saat dia menyelesaikan kata-katanya. Kami semua saling memandang, Anda melihat saya melihat Anda, dan kami tidak berani berbicara. Hanya yang pertama berbicara, Direktur Hong, melihat situasinya dan melangkah maju. "Bapak, Feng, Anda salah tentang itu, apa maksud Anda kami tidak mengkhawatirkan ketua? Terus terang, bahkan jika kami tidak manusiawi, bagaimanapun, kami telah mengenal ketua selama lebih dari 20 tahun, dan kapan kami masih muda, kami bertengkar bersama dan memanggil satu sama lain sebagai saudara, jadi kami tidak bisa memalsukan kasih sayang itu." Petik 2. Anda adalah putra ketua sendiri, ayah Anda terbaring di rumah sakit dengan luka serius, tidak apa-apa jika Anda tidak pergi menemuinya, bagaimana Anda bisa menghentikan kami pergi? Bukankah Anda menjebak kami untuk ketidakadilan? Itu cara yang sangat berkelas untuk menggambarkannya. Ini bukan hanya indikasi dari cinta dan persahabatan yang dalam, tetapi juga sebuah singgungan terhadap ambisi Feng Yan. Selain itu, jika kegagalan mereka untuk pergi adalah ketidakadilan, bukankah akan lebih tidak adil jika Feng Yan, putranya sendiri, tidak pergi? Feng Yan menatap Direktur Hong, dan senyum dingin menyebar di matanya yang menyipit. "Benarkah? Karena itu masalahnya, maka Anda dapat menganggapnya sebagai saya menjebak Anda untuk ketidakadilan. Bagaimanapun, ayah saya adalah satu-satunya dua putra dari saudara laki-laki saya, dan tidak dapat disalahkan. Paman Hong hanya tinggal di perusahaan dan istirahat hari ini. Nanti jika ayah saya benar-benar menyalahkannya, Anda dapat yakin bahwa saya akan mengambil inisiatif untuk keluar dan menanggungnya." Petik 2. Direktur Hong berhenti sejenak. Itu bukan pertarungan biru dan putih. Direktur lainnya mengerutkan kening saat melihat Feng Yan dan sangat tidak puas dengan pendekatannya. Feng Yan, bagaimanapun, tidak mempedulikan mereka sama sekali, tapi langsung menginstruksikan asistennya Qin di sampingnya, "Pergi buatkan teh untuk beberapa direktur, ambil kaleng jubah merah terbaik dari kantor ayahku, beberapa dari kalian punya beberapa hati api hari ini, saya percaya bahwa Anda akan merasa jauh lebih baik jika Anda minum teh." Petik 2. Asisten itu mendengus, membisikkan ya, dan berbalik. Tidak lama kemudian dua teko teh benar-benar diseduh. Cangkir halus ditempatkan di depan semua orang, masing-masing menuangkan cangkir, dan tentu saja ada satu di depan Feng Yan. Dia memandangi asap berkabut dan menyesap tehnya. Orang-orang lainnya melihat situasinya dan terlalu marah untuk berbicara sesaat. Tetapi ke samping, jika Anda menoleh, Anda dapat melihat bahwa pintunya telah diamankan dan Anda tidak dapat keluar dari ruang konferensi ini. Bagaimanapun, Feng Xinglang hanya menjalani operasi sekarang, dan tidak benar-benar dalam kondisi kritis,
jadi meskipun semua orang sudah tidak puas, mereka tidak berani langsung merobek wajah mereka saat ini. Pada akhirnya, mereka semua harus duduk pasrah. Dan di sisi lain, rumah sakit. Ketika penjahit Feng dilarikan ke rumah sakit, Feng Xinglang belum keluar. Di koridor kosong, hanya ada Lone Ying yang duduk di sana, dan seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Dia melihat dan mengenali bahwa itu adalah Aster Su, dan tidak terkejut. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Jadi setelah beberapa langkah cepat, dia bertanya, "Bu, apa kabar ayah?" Lone Ying menatapnya tanpa emosi di wajahnya. Itu belum keluar, spesifikasinya tidak jelas. Penjahit Feng mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Aster melihat situasinya dan dengan ramah meyakinkan, Brother Xinglang diberkati dengan kehidupan yang hebat, dia pasti akan baik-baik saja. Penjahit Feng, jangan terlalu khawatir. Penjahit Feng memandangnya, lalu mengarahkan pandangannya pada ibunya sendiri, tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada akhirnya, "Bu, kenapa kamu bersama